Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan diperpanjang 15 tahun. Karya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Raja Hizkia baru berumur 39 tahun ketika ia akan meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Sayang, ia mati muda. Padahal ia baik. Kitab Raja-Raja membuat 3 catatan yang sangat baik tentang kondisinya. Pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kedua, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ketiga, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Apa reaksi Hizkia ketika mendengar bahwa tak lama lagi ia akan meninggal? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sungguh bisa dimengerti. Hizkia sangat sedih bahwa hidupnya harus berakhir dalam usia yang muda. Lalu apa yang terjadi? Tuhan tergerak hatinya dan berkata, Aku akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Benarkah pendengarannya? Benar. Tuhan akan memperpanjang hidup Hizkia dengan 15 tahun. Hizkia masih akan hidup 15 tahun lagi. Tentu saja, Hizkia terpesona dan terharu. Nyanyian yang tercatat dalam Yesaya 38 ayat 10 sampai dengan 20 mencerminkan segala perasaannya itu. Sungguh jarang terjadi bahwa hidup seseorang diperpanjang. Namun, benarkah bahwa itu jarang terjadi? Diperpanjang secara dramatis seperti yang terjadi pada Hizkia memang jarang. Namun diperpanjang dalam arti bahwa Tuhan masih memberi hidup. Sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Coba kita pikir bahwa sekarang kita masih hidup. Ini mungkin adalah hasil perpanjangan hidup oleh Tuhan. Siapa tahu beberapa tahun yang lalu sebetulnya hidup kita sudah akan berakhir. Siapa tahu sebenarnya mobil kita nyaris diseret oleh bus besar yang ngebut dengan kecepatan sangat tinggi, hanya tinggal 20 cm di sebelah mobil kita. Saat itu maut hanya terpaut 20 cm dari nyawa kita. Namun Tuhan masih memperpanjang hidup kita. Atau siapa tahu dokter hampir hilaf dalam memberi obat dalam dosis berlebihan kepada kita. Namun ia sempat menyadari kehilafannya. Saat itu maut sudah mengintai, tak jauh dari pembaringan kita. Namun Tuhan masih memperpanjang hidup kita. Atau siapa tahu, dan sebagainya. Buktinya, kita masih hidup saat ini. Kalau saja kita menyadari bahwa hidup kita saat ini sebenarnya adalah perpanjangan atau sedang diperpanjang, tentunya kita akan mensyukuri dan menggunakan hidup ini secara produktif. Itulah sikap Hizkia. Masa perpanjangan hidupnya digunakan Hizkia untuk berkarya. Dan karyanya adalah suatu prestasi teknik yang luar biasa menurut ukuran zaman itu. Dia memimpin pembuatan sebuah terowongan air yang memang diperlukan di kota Yerusalem sebagaimana dicatat di 2 Raja-Raja 20 ayat 20 dan 2 Tawarikh 32 ayat 30.
Prasasti yang sampai sekarang masih ada di Yerusalem merupakan saksi prestasi kerja Hizkia. Terowongan itu panjangnya 533 meter, lebar 1,5 meter, dan di dalamnya berubah-ubah antara 1,1 sampai 3,4 meter. Dibuat di bawah tanah yang seluruhnya terdiri dari jenis batu granit yang sangat kejal dan padat. Para pekerja melubangi terowongan itu dengan kapak, palu, dan linggis dari dua arah lalu bertemu di tengah-tengah. Dengan terowongan itu, air dan mata air Gihon di luar kota Yerusalem dialirkan di bawah tembok benteng kota sampai di tempat penampungan yang bernama Siloam. Dengan adanya terowongan itu, maka penduduk Yerusalem akan tetap mendapat air walaupun kota dikepung tentara musuh. Karya Hizkia sungguh berguna. Terowongan itu ditemukan kembali pada tahun 1880. Namun, tak ada gading yang tak retak. Hizkia pun tak luput dari kesalahan. Ia dinilai terlalu akrab dalam berdiplomasi dengan kerajaan Babel. Lalu ketika sebuah delegasi Babel berkunjung, Hizkia memperlihatkan atau memamerkan semua kekayaan kerajaan Yehuda. Pengarang Tawari menilai perbuatan itu sebagai tidak berterima kasih dan menjadi angkuh. Walau demikian, Hizkia tetap dikenang sebagai orang baik dan berguna. Hidupnya telah diperpanjang 15 tahun, dan perpanjangan itu telah digunakan untuk berkarya bagi kepentingan banyak orang. Hizkia meninggalkan sesuatu yang berguna. Karyanya menjadi berkat bagi sekian generasi penduduk Yerusalem. Sampai sekarang, tiap pengunjung ke kota Yerusalem dapat melihat karya Hizkia. Itu semua adalah karena Tuhan telah memperpanjang umurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah aku sebagai orang yang selalu berkarya di setiap waktu di dalam dunia ini. Amin.